Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mifasari, NPM 50210138. Dengan mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas buku guru dan buku siswa kelas tinggi dan dalam kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Buku guru disusun untuk memudah para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal seperti jaringan tema, ruang lingkup pembelajaran, tujuan pembelajaran, media dan alat pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang bermakna, berbagai teknik penilaian siswa, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, dan yang terakhir ada petunjuk ke penggunaan buku. Sedangkan buku siswa adalah buku yang diperuntuk bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Isi sajian buku diarahkan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antara teman maupun antara gurunya. Next, selanjutnya, buku siswa dan buku guru bukan sekedar bahan acuan, tapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggarakannya pembelajaran kontekstual, artinya siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang didalaminya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan dengan kerangka yang lebih fleksibel, fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi murid. Untuk menunjang pelaksanaan kurikulum Merdeka, maka Kemendikbud telah menerbitkan buku-buku kurikulum Merdeka. Buku-buku kurikulum Merdeka terdiri dari buku panduan guru dan buku siswa. Selanjutnya, tema dalam buku siswa dan guru. Pada kelas 4, yang pertama ada indahnya kebersamaan, selalu berhemat energi, peduli terhadap makhluk hidup, berbagai pekerjaan, pahlawanku, cita-cita, indahnya keragaman di negeriku, daerah tempat tinggalku, dan kekayaan negeriku. Pada siswa kelas 5, yang pertama ada organ gerak hewan dan manusia, yang kedua ada udara bersih bagi kesehatan, yang ketiga ada makanan sehat, yang keempat sehat itu penting, yang kelima ekosistem, yang keenam panas dan perpindahannya, yang ketujuh peristiwa dalam kehidupannya, yang delapan lingkungan sahabat kita, yang kesembilan benda di sekitar kita. Lalu pada kelas 6, yang pertama ada selamatkan makhluk hidup, yang kedua persatuan dalam perbedaan, yang ketiga tokoh dan penemuan, yang keempat globalisasi, yang kelima wirausaha, yang keenam menuju masyarakat sehat, yang ketujuh kepemimpinan, yang ke-8 bumiku, yang ke-9 menjelajah angkasa luar. Selanjutnya, silabus dan RPP K13 dan kurikulum Merdeka. Silabus kurikulum 13 merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Untuk isi silabus ada 10. Lalu selanjutnya, silabus kurikulum Merdeka. Silabus dalam kurikulum ini adalah alur tujuan pembelajaran. Alur ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. ATP kemudian dijadikan sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai pembelajaran di akhir fase pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Selanjutnya, RPP kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. RPP pada kurikulum 13 yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya pada kurikulum Merdeka, RPP kurikulum Merdeka terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, informasi umum, yaitu tentang identitas modul, kompetensi awal proses belajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Yang kedua,
Ada komponen inti tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pernyataan tematik, kegiatan pembelajaran, asesmen dan pengayaan, dan juga remedial. Yang ketiga itu ada lampiran. Cukup sekian materi dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.